Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dari kelas A. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling 2018. Saya di sini akan menjelaskan apa itu KDRT. Menurut pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Dalam bahasa Kamus Indonesia, kekerasan dapat diartikan dengan hal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukainya. Menurut Handayani, kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tidak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian. Salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang. Jadi, yang dapat saya simpulkan, kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai unsur pemaksaan, penganiayaan, dan mengakibatkan kerusakan secara fisik maupun psikologis anak dan istri di rumah. Biasanya korban dari KDRT adalah orang yang memiliki kekuasaan maupun kekuatan lemah seperti anak dan perempuan. Bentuk kekerasan pada anak dan perempuan. 1. Kekerasan fisik. Yang pertama, memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. 2. Kekerasan psikologis, berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya. 3. Kekerasan seksual seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajaan atau desakan, seperti menyentuh atau memaksa berhubungan tanpa persetujuan korban, dan lain sebagainya. 4. Kekerasan finansial, mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya. 5. Kekerasan spiritual, merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. Faktor penyebab kekerasan, yang pertama komunikasi, penyelewengan, citra diri rendah dan frustasi, perubahan status sosial, kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah. Faktor yang mempengaruhi KDRT, terdapat persepsi subjek yang bias gender terkait marginalisasi, subordinasi, stereotip, peran ganda, dan kekerasan seperti menganggap peran dan tanggung jawab utama perempuan adalah pada sektor domestik, sehingga adanya ketidakadilan pembagian kerja pada sektor domestik menyebabkan munculnya double burden yang harus dibebankan istri. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang berkedudukannya tidak bisa digantikan istri, dan istri adalah tanggung jawab suami sepenuhnya. Dampak negatif dan positif KDRT. Dampak negatif pada anak, problem emosional, perilaku, dan sosial. Kedua, problem kognitif dan sikap. Ketiga, problem jangka panjang. 1. Menghambat perkembangan moral anak. 2. Membuat anak melakukan kekerasan juga. 3. Meningkatkan perilaku kenakalan. 4. Merusak hubungan antara orang tua dan anak. 5. Sering menghayal menjadi tokoh jahat dalam TV, game, atau film. Senang menonton tentang kekerasan. 6. Merusak kesehatan jiwa anak. Dampak positifnya, tidak semua anak yang menjadi saksi KDRT akan melakukan kekerasan dalam relasi intim di masa depannya. Yang pertama, anak-anak yang memiliki ketahanan diri yang kuat dapat mengembangkan pemahaman yang tepat atas peristiwa kekerasan yang disaksikannya, di mana dengan dukungan lingkungan sosial sekitarnya, anak dapat melanjutkan hidupnya tanpa mengalami gangguan emosional maupun perilaku yang signifikan pada kehidupan selanjutnya. 2. Respon dan ketahanan anak dalam mengalami serta menyaksikan KDRT sangat dipengaruhi oleh karakter pribadi anak, tingkat intelektual, kemampuan sosial, dan rasa percaya diri serta dukungan sosial yang tersedia untuk mereka.
Bentuk upaya pencegahan KDRT. 1. Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi istri, anak-anak, serta keluarga, dan ibu imam bagi anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. Kedua, harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami istri dan anak. 3. Istri wajib mendidik anak sejak kecil. Kalau marah jangan memukul dan berkata kasar. 4. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog. 5. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu keduanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi. Sayangi keluarga Anda. Harta bisa dicari, teman dapat ditemukan kapan saja. Kalau keluarga, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.